Thank you, thank you. Selama lu di sini di Vander ini udah ngebantu banyak ya. Bukan bantu banyak lagi, tanggung jawab juga ke anak-anak yang lain. Tapi itu sih belum cukup bagi gua. Apa yang kurang dari gue? Jack Jenggo. Pukul Jel. Itu lu disuruh Jel. Ngapain? Pukul jangan dibilang disuruh. Lu pukul si udah itu pukul, jangan bilang disuruh Jack. Oke. Kenapa nih? Kok dipukul? Sekarang ke daratan. Pantai-pantai. Gazel sama Rian pukulin, tapi ingat jangan sampai pingsan. Sewajarnya aja, nggak usah banyak tanya. Udah kayak pingsan gak itu? Dah. Apa yang lo alamin? Sakit. Begitupun juga kita. Dulu pernah sesakit ini, bahkan lebih. Itu rasanya. Setiap pukulan pasti ada bekas. Betul. Rian, maju dong sama Gajel sini. Dan bekas itu bakal lo ingat ke depannya. Ini masih pukulan. Belum ada sobekin dalam kulit. Kalau memang itu ujian buat saya, mungkin saya akan terima konsekuensinya. Oke. Banyak orang-orang yang bilang kayak gini. Tapi minim literasi. Minim fakta. Nggak ada yang bisa buktiin. Memang banyak orang yang bilang gue bakalan setia di keluarga ini, gue gak akan jadi bajing loncat, semuanya lah entah. Tapi dari diri gue sendiri, gue respect sama keluarga ini aja, karena di keluarga ini ada dulu abang gue di sini, saudara gue. Ya, dulu abang lu di sini. Tapi sekarang udah mati. Dan sekarang gue melihat di depan gue sendiri adik kandungnya. Burhan Sentosa punya adik yang namanya Yuda Sentosa. Dulu dia pernah kenal itu. Dan sekarang ada di depan kita. Dan katanya suatu saat dia bakalan balik ke sini. Dan tetap tinggal di sini. Itu permintaan abang lo sebelum dia mati.
Bentar lah, capek nih. Ini bisa dipotong ntar biar lanjut. Gimana? Gimana? Apa? Sampai mana tadi gue bilang? Sampai aku lupa. Ya. Dulu abang pernah nitip pesan. Pesannya sebentar lagi adiknya dia bakal datang ke sini untuk tinggal di sini. Dan Burhan Cintakosa nitip adiknya ke kita. Itu pesan terakhir lah. Dan ternyata Yudas Nosa itu adalah lu. Dan lu bakal jadi penerus Burhan. Ya gue bakalan jadi penerus dia untuk ngurus kalian juga, teruntuk bisnis-bisnis dan barang-barang tambang setoran. Ya, itu yang dilakuin abang lu dulu. Dan abang tidak meninggalkan itu aja. Dia tidak punya apa-apa dulu. Bahkan dia ada adik angkat, yaitu Sheila sama Edi. Tapi sekarang dua orang itu udah ada di jalan masing-masing. Mungkin gue bakalan bertemu dengan adiknya angkatnya itu untuk membicarakan tentang Burhan, abangku. Ya, biar lu lebih kenal lagi sama mereka. Terus sekarang gue pengen nanya, selama lo di sini, apa yang membuat lo itu terkesan sama keluarga ini, dan kenapa lo mau milih keluarga ini? Padahal keluarga ini kan keluarga yang sangat kumuh, dan biasa aja. Gue nggak peduli mau kumuh mau enggak, intinya ini keluarga. Dari abang gue diceritain tentang kalian karena aku udah baik sama abang gue. Ya mungkin Jangan lupa teriak. bisa membalaskan budi, terus juga membantu kalian tentang bisnis-bisnis di kota ini. Tapi Yud, abang lu mati di keluarga ini. Lu masih mau di Ya keluarga kan, ini? Abang lu mati dalam lingkungan keluarga ini. Ya di keluarga kan dia mati dengan sukarela, bukan dari kalian. Dia mungkin dia punya masalah pribadi, jadi dia meninggalkan kalian gitu. Berarti dia mati gara-gara ngurusin masalah pribadi gitu. Dia nyerahin nyawa sia-sia buat masalah pribadinya. Ya dia punya masalah pribadi sendiri, jadi kalau masalah keluarga itu beda cerita. Kalau emang dia mati karena keluarga, mungkin kalian juga bakalan ikut kena. Mungkin beberapa kita juga hampir kena sama abang lu itu. Dan karena abang lu mungkin beberapa keluarga kita juga hampir dihukum mati. Tapi kan dia membela kalian. Gue juga sempat mendengar cerita itu. Agar kalian jadi, misal Burhan ini membela kalian agar kalian tidak dihukum mati, jadi biar dia yang dihukum mati. Emang seperti itu Jack kematian Burhan? Kayaknya enggak deh. Abang lu mati sia-sia Yud. Aku pengen tahu. Dia mati dengan kesalahannya sendiri. Ya betul. Terus lu mau ke keluarga ini yang udah bikin abang lu mati, lu masih mau di sini? Gazel sama Rian boleh bacot setelah apa aja. Gue bakalan menetap di sini. Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Abang gue udah nggak ada. Cuma kalian yang terakhir. Ya kan lo pengen tetap kayak di sini. Ya gue makan tetap di sini. Gue nggak peduli urusan abang gue. Ini pribadi gue sendiri. Kalau emang gue
punya pribadi sendiri. Omongan lo emang bisa bisa dipegang. Omongan gue bisa dipegang. Lu punya bukti apa? Gue buktiin. Coba buktikan. Apa? Lu mau buktikan apa? Buktiin ke kita kalau lu sebagai pengganti Burhan di sini nggak ada lagi yang namanya korban jiwa. Korban jiwa. Mungkin itu korban jiwa, mungkin karena kelalaian dia aja. Ya berarti karena dia lalai. Nah berarti lu nggak boleh lalai kayak dia. Lu harus bisa ngatur keluarga ini menjadi lebih baik dan tidak terulang lagi kejadian seperti Burhan Sentosa itu. Ya gue nggak akan setolol dia itu. Ya lu buktiin aja. Gue akan mikir 2 kali sebelum bertindak. Kalau dia langsung gas-gas aja. Apa lu udah tahu baik buruknya keluarga ini? Untuk baik buruknya mungkin gue nggak diceritain tuh sama abang gue yang itu. Gue takutnya lu belum tahu pas lu lagi nyoba ngatur keluarga ini lu nggak kuat terus lu kabur. Nah gimana kalau lu kabur dari tugas lu? Ya lu bisa nyari gue selalu kemana-mana sendiri. Kalau omongan lu dipegang, misalkan omongan lu nggak dipegang dan amanah lu gak tercapai sama perjanjian yang lu bilang ini, lu siap mati seperti abang lu. Ya gue siap mati di tangan kalian. Mungkin nggak di tangan kita, siapa tahu ada orang-orang yang emang bener-bener gak suka sama perilaku lo. Ya boleh aja. Kalau emang omongan gue nggak bisa dipercaya, ya kalian bisa nyari gue. Gue independen di sini. Gue kemana-mana sendiri. Makin manas makin bacot. Oke. Lu berpendirian independen, berarti lu di keluarga ini tetap mau independen kah? Lu cuma ngatur tapi lu nggak bisa berbagi sama yang lain. Ya gue bakalan ngatur semua apa yang gue lakuin, tugas gue. Itu berarti lu cuma menjalankan tugas, lu nggak bisa berbagi masalah lu sama yang lain. Itu cara lu ngedidik anggota-anggota nanti. Ya gue bakalan cerita tentang keluh kesah gue jadi pengurus kalian, terus cerita-cerita. Jadi gue nggak bisa hidup sendiri juga. Kita butuh sharing bro. Ya berarti lu nggak bisa hidup independen dong. Kalau lu masih berpendirian independen, lu nggak cocok buat ngurus keluarga ini bro. Ya itu kan dulu. Sekarang gue udah punya kalian, temen, kerabat, saudara seperti kalian ini. Jadi gue bakalan bercerita tentang keluh kesah gue lagi capek, gue lagi banyak pikiran, semuanya ke kalian. Menarik. Bisa dipegang nggak nih Jack? Kira-kira ini orang bisa dipercaya nggak? Kita lihat aja ke depannya. Kalau emang bener-bener bisa dipegang, bagus. Kalau enggak, ya itu tadi. Oke. Ya udah, buat gue sih ya gue coba taruh kepercayaan gue dah ke orang di depan ini. Dan mungkin ini orang terakhir yang gue kasih kepercayaan buat ngurus anggota sampai keulang lagi kayak waktu itu. Mungkin gue yang habisin orang di depan itu dengan tangan gue. Gimana, lu siap dengan ya nanti konsekuensi yang lu dapet saat ngurus anggota-anggota atau kayak masalah yang lu dapet dengan keluarga-keluarga lain, dan lu siap dengan ketegangan di dalam keluarga ini? Apa lu siap menangani itu semua, Bro Yuda Sentosa?
Ya, gue bakalan terima konsekuensi dari kalian. Misalkan gue nggak bisa omongan gue nggak bisa dipegang, ya kalian bisa bertindak dengan gue. Oke. Ambil baju di rumah yang di belakang. Boleh simpen. Ya udah Jal, ambil Jal. Ya, mungkin karena gue sering mantau lu di food, lu gue lihat interaksi lu sama anggota-anggota lain ya lumayan bagus lah, dan anggota lain juga nyaman mungkin sama lu, jadi gue taruh kepercayaan lu sekali lagi ke Marga Sentosa ini. Selain abang lu yang paling gue percaya, gue juga naruh kepercayaan ke adenya. Semoga lu bisa jaga kepercayaan gue, lu bisa jaga anak-anak, lu bisa ngebangun keluarga ini lagi jadi lebih baik. Semoga aja ya. Yuda Sentosa. Ya, gue bakalan meneruskan tugas dari abang gue. Ya, soalnya kinerja abang lu di keluarga ini tuh sangat banyak, dan semoga lu juga lebih berkontribusi dari abang lu, lebih kepala dingin buat menghadapi masalah-masalah yang akan datang nanti. Memangnya dia selalu panas kalau menghadapi masalah? Mungkin bisa dibilang dia kurang mateng lah dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya, jadi kena gitu. Sepertinya lu lebih baik dari abang lu dari cara lu ngomong dan interaksi. Jadi gue percaya aja ke lu. Kasih ke dia. Oke, Yuda mungkin itu salah satu anggota telah menyiapkan pakaian buat lo di dalam kotak itu. Gimana Jack? Bisa terima Jack? Gimana, Jack? Jangan berbisik Jack, suara lu kecil lagi batuk kan. Bisa. Ya, silakan kasih gajel ke orang depan. Tolong pakai baju itu dengan rasa bangga, Bung Yuda Sentosa. Salah, Yuda itu sepatu. Gajel tidak memberikan sepatu. Anggap aja baju lu itu sebagai bagian dari badan lu dah. Kalau sampai dijelekin dia atau dirusak, lo harus jaga baju itu baik-baik. Jangan sampai rusak. Ya, Jangan sampai rusak. Gue akan menjaga baju ini dengan baik, dengan sekuat tenaga gue. Bagus. Apapun siapapun yang akan merebut baju ini, tangkai dulu mayat. Dan itu mungkin baju peninggalan dari abang lu. Jadi semoga lu bisa bernostalgia lah saat memakai baju itu. Ini baju bekas abang gua kah? Ya, gua nggak bisa buang baju abang lu begitu aja. Jadi sebagai kenangan gue simpen, dan mungkin adanya lebih pantas buat pakai baju itu. Memang dia punya sejarah apa? Buat sejarah kita nggak bisa ngasih tahu. Mungkin dengan lu ada di sini lu bisa tahu pelan-pelan sejarah abang lu di kota ini. Kita nggak bisa ngasih tahu, biar lu sendiri yang cerita.